Menambah calon prospek baru itu sama halnya dengan kita menambah calon pembeli produk kita. Nah, ini juga sama halnya dengan kita itu menambah penjualan. Nah, kemungkinan besar mengakibatkan omset kita pun ikut bertambah jika penjualan kita naik. Nah, kuncinya satu, yakni kita harus rajin mencari prospek baru, kemudian konsisten setiap hari, dan jika kita menguasai teknik ini, maka kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya stok calon pembeli atau calon prospek produk kita. Nah, berikut ada langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa kawan-kawan praktekkan guna menambah prospek baru hingga menuju closing. Ada 3 caranya, yaitu yang pertama, mencari teman baru. Langkah sederhananya, yang pertama, kawan-kawan mencari teman baru. Yang kedua, setelah kawan-kawan mendapatkan teman baru, kawan-kawan mulai melakukan berkenalan dan berinteraksi, membangun hubungan baik kepada teman baru tersebut. Dan yang ketiga, barulah kawan-kawan jual. Nah, baik, saya akan jelasin secara detailnya. Mencari teman baru, kalian juga pernah mungkin mendengar kalimat ini. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Maka itu sama halnya dengan semakin banyak teman, maka semakin banyak pula calon pembeli produk kita. Maka semakin banyak pula omset dari usaha kita. Pada langkah pertama ini tentunya ada cara dan polanya. Untuk mencari teman baru itu ada cara dan polanya. Kalian jangan baru kenal saat itu, dan saat itu juga kalian langsung jualan. Nah, itu bisa-bisa kenalan baru kawan-kawan itu ilfil kepada kawan-kawan. Karena biasanya memang orang itu tidak mau dijualin secara langsung. Nah, bangun pertemanan dahulu, kemudian barulah kawan-kawan jual, barulah kawan-kawan jualan. Kawan-kawan bangun hubungan baik dulu pada kenalan baru kawan-kawan. Nah, setelah kenal, kawan-kawan barulah di situ mulai melakukan penjualan. Ada beberapa cara mungkin yang bisa kawan-kawan lakukan untuk menambah teman baru. Cara pertama adalah bergabung di grup chat. Grup chat ini maksudnya seperti grup WhatsApp, grup Line, dan seperti grup Telegram. Nah, grup chat semacam ini sangat potensial untuk menambah banyak pertemanan baru. Grup chat ini biasanya grup pertemanan yang mengumpulkan orang dengan ketertarikan yang sama. Jadi, sangat bisa sekali untuk kita membangun yang namanya pertemanan baru. Nah, yang kedua, bergabung di komunitas atau seminar. Biasanya di acara komunitas atau seminar, ini menjadi ajang berkumpulnya banyak orang, dan ini bisa jadi menjadi tempat berkumpulnya calon pembeli kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan bisa memperbanyak relasi juga, dan ingat, kuncinya adalah terus menambah pertemanan. Nah, yang ketiga adalah media sosial. Media sosial adalah salah satu sumber yang tak terbatas. Nah, di sini kalian bisa juga membangun pertemanan baru dengan banyak orang. Nah, saya ingatkan lagi, mencari teman baru sama halnya dengan mencari prospek baru. Nah, dalam mencari prospek baru kita harus selalu konsisten. Tak hanya membuat target penjualan saja, namun kita juga harus membuat target jumlah prospek setiap harinya. Setidaknya dalam satu hari kita dapat menambah kontak di HP kawan-kawan itu 10 kontak baru. Itu paling tidak minimalnya dalam satu hari. Nah, coba kawan bayangkan jika dalam satu hari kawan-kawan mendapatkan 1 teman baru. Jika dalam sehari kawan-kawan mendapatkan 10 teman baru, maka dalam 1 bulan kawan-kawan mendapatkan 300 teman baru. Jadi kawan-kawan bayangkan, calon pembeli kawan-kawan itu ada 300. Jika teman baru kawan-kawan itu atau calon prospek baru kawan-kawan itu semuanya membeli, otomatis penjualan kawan-kawan ya, jika kawan-kawan konsisten seperti itu terus, ya kawan-kawan tidak akan pernah kehabisan yang namanya calon pembeli atau calon prospek baru, calon prospek. Nah, penjualan kawan-kawan pun tidak akan segitu-gitu aja. Bahkan mungkin kalau kawan-kawan terus konsisten, penjualan kawan-kawan akan menaik jauh drastis dari yang sebelumnya.
Kuncinya satu, kawan-kawan konsisten untuk menambah teman baru. Oke, yang kedua, setelah kawan-kawan mendapatkan teman baru, nah di situ kawan mulailah berkenalan dan berinteraksi atau membangun hubungan baik kepada teman baru yang sudah kawan dapatkan itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita memiliki hubungan baik dengan 300 kontak baru itu, maka kemungkinan besar semuanya itu bakal membeli produk kawan-kawan. Karena biasanya orang kalau kenal dengan penjualnya, itu biasanya dia akan membeli kepada penjual yang dia kenal. Bangun interaksi, ciptakan hubungan baik sebelum berjualan. Nah, biasanya tanpa kita mengeluarkan promo atau kita menawarkan produk ke mereka yang sudah kenal dengan kita, biasanya mereka yang sudah nyaman, yang sudah dekat dengan kita, biasanya tanpa kita menawarkan produk pun mereka itu biasanya suka kepo dengan kita, dan mereka akan lihat bahwa kita sih penjual itu. Maka tanpa kita menawarkan kepada mereka, mereka akan bertanya langsung kepada kita berapa harga produk yang kita jual itu. Biasanya orang yang kenal itu membeli produk yang mereka kenal itu tak hanya untuk kebutuhan, namun ada juga yang baik yang mereka membeli itu karena untuk membantu, karena mereka suka dengan kita dan nyaman dengan kita, mereka ingin membantu agar usaha kita lancar dan dilancarkan. Oke, mungkin kalian masih ada yang bingung, mungkin di antara kalian ada yang bingung bagaimana cara untuk memulai perkenalan baru, terutama di kontak seperti WhatsApp. Nah, ini saya ada saran atau saya ada cara yang mungkin bisa kawan ikutin. Yang pertama, mulai saja dengan katakan halo atau apa kabar kepada calon teman baru kawan-kawan itu. Kemudian setelah itu kawan-kawan perkenalkan diri kawan-kawan dan beritahu tujuan kawan-kawan chat ini hanya untuk memperbanyak jaringan dan silaturahmi guna menambah teman baru. Siapa tahu nanti bisa saling menjadi manfaat bagi masing-masing. Nah, yang ketiga, setelah kawan-kawan memperkenalkan diri dan memberitahukan tujuan kalau kawan ingin menambah atau memperbanyak tali silaturahmi atau jaringan, kawan-kawan bisa tawarkan sesuatu yang gratis, atau kawan-kawan bisa mungkin memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti postingan-postingan yang bermanfaat kepada teman-teman baru kawan-kawan itu, atau memberikan ebook yang bermanfaat secara gratis. Ataupun kalau kawan-kawan bisa, itu kawan-kawan juga bisa memberikan sampel produk atau link video atau artikel yang bermanfaat secara gratis tanpa ada embel-embel tertentu. Nah, biasanya dengan kita sering memberikan hal-hal yang gratis, hal-hal yang bermanfaat, mereka akan merasa senang dan akan merasa bahwa kawan-kawan itu, bahwa kita ini baik, dan mereka akan selalu menunggu hal-hal baru yang bakal bisa menjadi manfaat dari yang kita share kepada mereka. Oke, yang ketiga, mulailah berjualan. Nah, setelah kawan-kawan mencari teman baru, mendapatkan teman baru, setelah kawan-kawan menciptakan hubungan baik atau sudah mulai berinteraksi dan tercipta hubungan baik dengan teman baru kawan-kawan itu, kemudian di situ kawan-kawan bisa langsung jualan. Nah, kawan-kawan dalam melakukan penjualannya juga bisa mengumpulkan mereka di dalam suatu wadah atau di dalam suatu grup. Mungkin jika produk kawan-kawan itu berupa buku, kawan-kawan juga bisa melakukan penjualan dengan memberikan materi-materi kelas di dalam sebuah grup. Nah, nanti kawan-kawan bisa mengundang mereka untuk bergabung di kelas kawan-kawan secara gratis. Namun setelah kawan-kawan memberikan materi-materi yang bermanfaat, namun kawan-kawan juga harus sudah menyiapkan yang namanya produk kawan-kawan di belakang yang lebih bermanfaat dari yang kawan-kawan share. Nah, oke. Di situ kawan-kawan jangan langsung tembak. Kalau kawan-kawan sudah mengumpulkan calon-calon prospek kawan-kawan itu bergabung di dalam grup kawan-kawan bisa jangan langsung tembak jualan, tapi kawan-kawan berikan dulu materi yang bermanfaat itu secara gratis. Nah, di akhir misal sudah terjalin yang namanya sudah ada interaksi di dalam grup dan materi gratis kawan-kawan selesai, nah di penghujung kawan-kawan bisa melakukan penjualan produk yang lebih bermanfaat lagi dibanding materi pembuka. Oke, materi tentang mencari prospek baru ini sampai di sini. Kalau kawan-kawan ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke ruangan diskusi yang sudah saya siapkan di grup WhatsApp. Oke, kawan-kawan langsung mulai praktek tentang materi mencari teman baru ini. Oke,